Inilah 7 negara yang membenci Islam. Yang sudah subscribe semoga rezekinya dilancarkan dan hajatnya dikabulkan, amin. Sebagai mayoritas umat muslim di Indonesia bisa dibilang hidup aman dan tentram, tapi di 7 negara ini umat muslim masih terus bertahan dan masih dengan diskriminasi. Diskriminasi dan rasa benci terhadap umat Islam disebut Islamofobia. Sebagaimana Islamofobia sudah ada sejak zaman dahulu, namun istilah ini kemudian semakin populer dengan adanya peristiwa pada September 2011 di Amerika Serikat atau AS. Saat ini Islamofobia ini umumnya terjadi di negara-negara dengan penduduk minoritas muslim. Yang pertama, Prancis. Nicolas Sarkozy yang menjabat sebagai presiden Prancis pada tahun 2011 saat itu menyerukan sebuah larangan penggunaan niqab, yakni kerudung yang menutup seluruh tubuh kecuali pada bagian mata. Perempuan yang menggunakan niqab tidak diterima di Prancis. Apabila ada yang melanggar, maka akan didenda sebesar 150 euro atau sebesar 2,4 juta. 2. India. Muslim di India dipaksa pindah agama oleh organisasi Hindu militan, bahkan didukung oleh Partai Bharatiya Janata atau BCB. Partai mayoritas di parlemen negeri Hindustan sekaligus partai tempat Perdana Menteri Narendra Modi bernaung. Pada tahun 2014 terdapat kasus 300 warga muslim dipaksa menjadi Hindu dan diberi kartu identitas baru. Organisasi Hindu aliran garis keras ini berkilah mereka yang murtad dulunya Hindu dan tugas mereka meluruskan kembali akidahnya. Ketiga, Swedia. Sebelumnya Swedia tersohor sebagai negara Eropa yang ramah pada muslim meski politikus sayap kanan kerap mengkritik umat Islam. Namun di tingkatan warga jarang ada bentrokan atas nama agama. Namun aksi pembakaran Al-Quran di kota Malmo pada tahun 2020 telah menjadi bukti Islamofobia yang nyata yang terjadi di Swedia. Umat muslim Swedia berbondong-bondong unjuk rasa melayangkan protes karena aksi pembakaran tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena Swedia termasuk negara Eropa yang dianggap cukup ramah bagi orang muslim. Namun telah terjadi perubahan pandangan orang Swedia terhadap muslim. Mereka memandang umat muslim sebagai biang masalah yang pada akhirnya menciptakan benih-benih Islamofobia. Gerakan anti-Islam pun mulai tersebar. Keempat, Jerman. Hampir 44% orang Jerman disurvei berpendapat bahwa organisasi muslim harus dipantau oleh Badan Keamanan Negara. Sementara hanya 16% yang menentang langkah tersebut. Sikap anti-Islam sedikit lebih umum di antara para migran yang tiba di Jerman dari negara-negara non-muslim. Orang-orang yang memiliki kontrak sosial dengan muslim cenderung tidak memiliki sikap anti-Islam. Gerakan anti-Islam pun muncul. Mereka pegiat neo-Nazi yang benci pada imigran. Mereka menggelar parade bertajuk Pegida, akronim dari warga Eropa patriotik menolak Islamisasi peradaban Barat. Bahwa ini ramai terjadi di kota Dresden dan Cologne, bahkan saban pekan. Mereka meminta imigran taat hukum bagi pencari suaka masuk, terutama mereka yang berasal dari Timur Tengah. Mereka tak sudi negeri Panzer ini menjadi banyak muslim. Kelima, Norwegia. Islamofobia terkuat terdapat di Norwegia. Aksi penistaan Islam marak terjadi di negara ini, seperti pembakaran Al-Quran dan penghinaan Nabi Muhammad SAW. Ketua Stop Islamization of Norway mengatakan bahwa Islam sama sekali tidak diterima di Norwegia dan semua Al-Quran yang ada harus dihancurkan. Tidak hanya itu, studi oleh para peneliti di Institut Penelitian Sosial Norwegia mengungkapkan bahwa pelamar kerja yang memiliki nama Pakistan atau Muslim menerima panggilan kerja 25%, lebih dari sedikit daripada penduduk asli Norwegia. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingkat diskriminasi terhadap kaum Muslim di Norwegia sudah memprihatinkan. 6. Republik Ceko. Berbeda dengan Norwegia yang begitu terlihat sebagai anti-Islam, di Republik Ceko justru gerakan anti-Muslim tak terlihat jelas, namun sekalinya tampil amatlah mencengangkan. Bahkan secara belak-belakan dilakukan oleh seorang tokoh politik cukup tersohor di negara itu. Tomio Okamura telah menyerukan warga Ceko untuk melepaskan hewan dianggap najis oleh Muslim, yakni babi dan anjing, ke tempat ibadah umat Islam atau masjid. Lelaki berdarah Jepang ini bahkan mengajak penduduk tidak membeli makanan atau barang di toko milik pengikut Nabi Muhammad. Bahkan Tomio sering menuliskan catatan agar seharusnya warga Ceko mengusir umat Islam imigran. Lelaki ini mengaku sadar saat mengucapkan itu dan telah berkonsultasi dengan berbagai penegak hukum hingga dia yakin ucapannya tak bisa membuat dirinya masuk penjara. Dan yang ketujuh yaitu Kanada. Direktur Asosiasi Muslim Kanada Rania
Lawendi mengungkapkan bahwa anti-muslim dan Islamofobia sudah mengakar cukup lama di Kanada. Hal ini terlihat dari beberapa kasus kerusakan masjid dan ancaman pembunuhan terhadap umat Islam. Bahkan pada Juni 2021 terjadi kecelakaan yang melibatkan sebuah kejahatan atas nama Islamofobia. Satu keluarga tewas akibat tabrak mobil. Satu keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, nenek, dan seorang anak remaja. Sementara satu anak lain yang berusia 9 tahun mengalami luka. Penyerangan terjadi karena keluarga yang diketahui keturunan Pakistan ini sedang berjalan-jalan sore dan mengenakan pakaian muslim. Namun penyerangan terhadap umat muslim di negara ini bukan yang kali pertama terjadi. Wallahu a'lam bishawab.